Ketika kita bilang assalamualaikum artinya tenang, engkau aman dari segala keburukanku. Aku jamin, aku nggak akan mengusikmu. Aku jamin, aku tidak akan mengunjingmu. Oh, untuk burdah saja, nggak kehitung berapa, yang penting 40 halaman. Oh, nama-nama kitab aja. Betul. Aji. 40 halaman cuma nyebutin nama-nama syarah burdah. Ya kalau satu halaman dan 40 Oh, orang ya, atau bisa 30 berapa itu? orang Kaliin. Kan Masya Allah. Ratusan orang berarti. Betul. Itu luar biasa, menjadi rujukan utama itu Said Abdul Al-Habsyi dalam kitabnya Mu'jamul Mawdu'at. Tapi sayang, beliau enggak nyebutin masalah rosyafat. Al-Fakir cari-cari. Semestinya beliau sebutkan, tapi ya sayang enggak beliau cantumkan sama sekali. Mungkin. Bisa jadi terlewat. Wahakala. Memang ini Masya Allah Beb ya, karangannya Sayyidul Hayy Umar ini baru terbit nih 3 tahun terakhir, baru dicetak satu nih. Tadinya ya satu-satunya syarah yang ada punya Basaudan saja. Pengarang kita orang merujuk kepada syarah kitab Basaudan. Abdullah Basaudan. Ala kulli hal. Bismillah. Kita baca ini Habib ya, yang 2 bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Ikhwanana bil masjidil harami minna ilaikum akmalus salami wa hamdu rabbin amma bil in'ami wa manna bit tafdhili wal ifdhali. Oke. Beliau mulai dengan ikhwanana. Ikhwanana artinya ya wahai. Kan ceritanya teman-teman yang di Mekah itu. Ikhwanana wahai teman-temanku, wahai saudara-saudara kami bil masjidil harami yang berada di Masjidil Haram gitu. Dan kalimat ikhwan itu beliau sebutkan di sini karena pas banget ya. Kan kita ingat Rasulullah SAW pernah menyatakan wadidtu an law ra'ayna ikhwanana. Gitu. Aku ingin melihat saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalimat ikhwan itu luar biasa lah. Dan memang persaudaraan itu Habib, ntar bakal juga dibahas ini biar setelahnya. Persaudaraan itu sudah terjalin sebenarnya di alam al-arwah sana. Ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari hamba-hambanya, alastu bi rabbikum, ya kan? Mereka yang sudah kenal di sana, mereka akan kenalan di sini. Nah, di sini akan dibahas oleh beliau itu. Ikhwanana bil masjidil harami, wahai saudara-saudara kami yang ada di Masjidil Harami. Beliau mulai dengan salam. Minna ilaikum akmalus salami. Dari kami untuk kalian semua akmalus salami. Sesempurna-sempurnanya salam. Wahakala. Yang pertama assalamualaikum dulu. Sebelum hamdalah, sebelum yang lainnya. Dan memang ketika beliau mulai dengan assalamualaikum juga bagus. Wahakala. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wahakala. Min Allah Ta'ala. Wa indana di salat juga kita kan baca salam untuk Rasulullah dan untuk semua hamba-hamba Allah yang salihin. Wahakala. Kalau masalah salam banyak Habib, karangan-karangan ulama yang bahas masalah salam. Di antaranya yang paling akhir ini Syekhana guru kita Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Beliau punya kitab karangan tentang assalam. Memang bab salam itu panjang lebar Habib. Hukumnya dari segala segi ya, dari segala fikihnya, dari segi bahasanya juga. Tersirat dan tersurat. Betul, rahasianya apa? Keutamaannya masalah salam itu. Jadi enggak sembarangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu. Ini kan di antara tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman ketika orang hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal. Kalau enggak kenal enggak assalamualaikum. Itu tanda akhir zaman. Apalagi enggak kasih salam sama sekali, hatta ya sama yang dia kenal. Itu lebih akhir zaman berarti. Udah lebih berarti akhir zamannya. La ilaha illallah. Wa hakadha. Minna ilaikum akmalus salami. Naam. Dan apa arti salam? Ini luar biasa. Begini. Ketika kita bilang assalamualaikum artinya salam sejahtera kalau bahasa Indonesia. Salam sejahtera dariku kepadamu. Artinya apa? Tenang, engkau aman dari segala keburukanku. Aku jamin, aku nggak akan mengusikmu. Aku jamin, aku tidak akan mengunjingmu. Itu artinya salam. Itu jaminan artinya. Ane nggak bakal ngomongin ente, ane nggak bakal nyakitin ente, baik pun sekarang atau nanti. Itu artinya assalamualaikum. Dijawab juga, waalaikumsalam. Ane juga. Ente ngasih ane jaminan itu, ane juga kasih ente jaminan itu. Artinya saling memegang janji. Wah, sahabat kalam. Nah itu dia, benar. Nah juga. Tapi nggak sedikit juga Habib orang habis assalamualaikum waalaikumsalam masing-masing ngomongin berantem orang lain itu berantem. La ilaha illallah.
Oh kan kalau kita lagi di salat kan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Pas kita bilang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, ada riwayat walaupun riwayatnya dhaif. Hendaknya kita berniatkan untuk memberikan salam kepada setiap hamba Allah yang soleh. Maka dapat pahala katanya. Bahkan di beberapa nugilan dari dari hadza man sahib al-tasawuf hadhi al-Ibris, sahib al-Ibris. Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau berkata kalau ente meniatkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin kepada semua hamba yang soleh, maka mereka menyahut salammu. Sebagaimana engkau mendoakan mereka, mereka akan mendoakanmu. Siapa hamba Allah yang soleh? Yang dari malaikatnya, yang dari jinnya, yang dari manusianya, yang sudah lampau, yang sekarang yang akan datang. Gitu. Jadi masya Allah. Pas assalamualaikum juga pas habis salat assalamualaikum warahmatullahi. Niatkan untuk semua alam semesta yang ada di kanan kita. Yang kiri assalamualaikum semua alam semesta. Jadi orang sholat itu yang dia bawa hadiah dari sholatnya adalah kesejahteraan dan ketenangan untuk semuanya. Nah ini aneh bawa menghadap Allah Taala. Selesai dari al-muqabalah sama Allah dari hadratullah kembali ke hadratul al-ins ke alam manusia, membawa apa? Membawa kesejahteraan untuk mereka. Tenang aja, aneh dari Rabbi, aneh nggak bakal ngusik ente semua, nggak bakal mendolimi ente semua. Itu artinya assalamualaikum di akhir sholat kita. Naam. Luar biasa. Azim. Qala wa hamdu rabbin amma bil in'ami. Dan baru di sini mulai dengan hamdalah. Wa hamdu rabbin. Dan segala puji bagi sang ilah, sang Tuhan yang amma bil in'ami, yang telah memukul rata semua hambanya dengan nikmatnya. Wah hakala, mengabsolutkan semuanya dengan nikmatnya. Wa manna, dan dia juga memberikan jasa atau karunia bit tafdil, dengan keutamaan untuk sebagian mereka, wal ifdali, dan sama juga dan karunia. Wah hakala. At-tafdil artinya pengunggulan. Dan Allah Ta'ala benar mengunggulkan sebagian dari sebagian. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wa hakala. Jadi mentafdil itu ada. Wa hadza min Allah wa hakala. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha gitu. Wal ifdali, dan juga ifdal artinya sama. Ifdal in'am sama, memberikan tafaddul, memberikan karunia. Wa hakala. Jadi mulai dengan hamdalah. Kemudian beliau berkata wa haqqu wuddin thabitin gawimin. Nah, ini mulai nih sekarang. Beliau mengingatkan teman-teman beliau, saudara beliau yang dari kalangan ulama di Haramain itu, bahwasanya haqqu wuddin, hak wud artinya mawaddah, mahabbah, simpati, cinta gitu. Itu sudah thabit, sudah tetap, sudah ada cinta dan mawaddah di antara kita, yang mana cinta itu gawim artinya lurus. Cinta yang lurus, yang tidak ada kaitan dengan hawa nafsunya atau maslahat pribadi atau apapun. Lillahu fillah, itu gawim yang lurus. Itu biwafqi ahdin, cinta itu telah ada, dan ini adalah suatu usaha untuk menunaikan hak daripada cinta itu, yang mana cinta itu persis sesuai dengan ahad, perjanjian. Sesuai dengan perjanjian bis sofa, di sofa sana. Nah, di sini para syurah menyatakan as-sofa bisa diartikan sofa artinya as-sofa, yakni kesucian. Wah kata. Dan juga bisa diartikan maksudnya ahad yang itu di sana, yang di alamul arwah. Dan kesucian yang di sana. Jadi mahabbah di antara kita ini memang sudah tetap, sudah ada. Dari kapan? Bukan dari sekarang, dari sana sudah terjalin mahabbah. Gadimi, ya kan, yang telah lampau. Nah, fil riwayah al-arwah junudun mujannadah. Tazabat, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang akur di sana bahkan akur di sini. Ajib. Betul. Yang enggak akur di sana, berantem di sini. Ya pasti gitu. Wah kata. Nah, ini memang dari alam arwah gitu udah ada pertemuan, sudah pasti Habib. Bahkan kadang-kala nih, tapi sebagian berpendapat ya, kadang-kala kita lihat muka orang kayaknya pernah lihat. Ajib. Iya. Di mana enggak orang yang mirip, enggak, aneh pernah lihat orang ini. Itu katanya bisa jadi inti tercermin di alam arwah sana. Kelihatan tuh muka, makanya enggak asing tuh muka. Kadang-kadang gitu, Beb. Iya, betul. Dan kadang juga ada orang
kita ketemu sama dia langsung akrab gitu, nyatu. Itu berarti emang waktu ruh kita sama ruh dia di sana berhadapan ini. Langsung akrab jadi ini. Juga sebaliknya, ada orang yang enggak tahu gimana ceritanya nih kalau ketemu dia sumpek. Contohnya gitu. Itu bukan apa-apa. Emang ruh ente sama ruh dia berpalingan. Enggak apa-apa sih, enggak salah sih, masih muskilah. Ajib. Nah, beliau bilang gattamma bainar rukni wal hatimi 'ala al-wafa fil hali wal ma'ali. Nah, hak daripada mawaddah itu yang telah sabit, yang telah tertancap dari zaman dulu, yang itu suci, murni dan lurus, yang sesuai dengan perjanjian di masa lalu, itu gattamma telah sempurna sekarang, telah terjalin juga, diingatkan kembali. Di mana? Bainar rukni wal hatimi, di antara rukun. Yang dimaksud dengan rukun ini adalah rukun sudut daripada Ka'bah ya, itu rukun. Dan biasanya kalau diitlakkan rukun itu rukun yang ada Hajar Aswadnya. Sebelah sana kan rukun Yamani, tapi ini rukun yang ada Hajar Aswadnya. Nah, telah terjalin perjanjian itu kembali di sini di dunia. Setelah terjalin di alam arwah sana, terjalin kembali di dunia. Di mana? Di antara rukun wal hatimi. Apa hatim? Nah, hatim ini adalah tempat antara rukunnya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam. Nah, itu multazam, albab wahakata, bab multazam kan yang mustajab doa di situ, multazam. Itu namanya hatim, wahakata hatim. Itu yang dimaksud hatim itu pintunya apa tembok antara pintu dan rukun? Nah, yang kedua, antara. Berarti Temboknya, betul. Ajib. Antara Hajar Aswad dan pintu. Ya enggak jauh sih, kan dikit. Ada tembok sedikit. Betul. Nah, itu Ajib. namanya hatim. Kalau multazam kan khilaf antara ulama ya. Multazam ada yang bilang itu multazam sama kayak hatim. Nagalu Ibn Hajar ada fil Fath. Tapi ada yang bilang enggak, multazam lebih luas lagi. Satu sisi itu multazam semua. Ajib. Sampai ada yang bilang kayak gini. Imam kalau masalah multazam ini banyak khilafnya antara ulama. Sambil bilang kayak gini, tidak ada sudut di Ka'bah itu melainkan ada pendapat yang bilang itu multazam. Di mana aja, mau di rukun Yamaninya, mau di rukun Syami, rukun Samal, semua ada yang bilang itu multazam. Tapi yang mu'tamadnya itu tadi, sama kayak inilah hatim, antara pintu dan Hajar Aswad. Orang banyak gelantungannya di pintu ya. Iya, right, masih lah. Di pintu juga termasuk juga Bib. Dan memang mustajab doa, semuanya mustajab doa. Bahkan ada yang musalsal. Hada musalsal ajib, syuf. Akhadna hada an ba'd al-muhaddithin yang di Mekah ya, waktu kita ziarah sana. Namanya musalsal bil ijabah. Ini kembali kedua ke Sayyidah Aisyah sama ke Sayyidina Jabir. Jadi tiap-tiap rawi menyebutkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang yang doa di mizab kan. Ada yang riwayat multazam, pasti akan diijabahkan. Sayyidah Aisyah bilang, wa qad da'autu, dan sungguh aku telah berdoa di situ, wastujibali, dan aku telah diijabahkan. Oke, Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Jabir kasih ke yang setelahnya. Tabi'in juga pas ngasih hadis ini ke yang setelahnya, bilang kayak gitu juga, ana juga sudah doa dan sudah diijabah. Dan akhirnya semua sanad itu bilang kayak gitu. Jadi kalau mau kasih sanadnya itu inti harus doa dulu dan sudah diijabah dulu baru bisa kasih sanad. Nah, jadi kalau cinta itu sudah cinta antara siapapun ya, kalau sudah masuk ke hati, itu membuat orang itu bisa ngomong sama burung, ngomong sama tembok, ngomong sama angin, baru benar-benar cinta itu.